Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, di video kali ini ya, kita mau menunjukkan beberapa aktivitas pada hari Kamis ya, tadi siang hingga sore ya. Ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu pelantikan anggota KPPS Pemilu 2024, dan setelah pelantikan anggota KPPS dilanjut dengan BIMTEK KPPS Pemilu 2024. Dan sebelum kita lanjut ya, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Kita mau bahas untuk kegiatan kita ya, pelantikan anggota KPPS seperti tadi yang saya sampaikan di awal, dan mengenal BIMTEK KPPS Pemilu 2024 ya. Jadi sebentar lagi atau beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pemilu serentak ya, pemilu 2024 ya. Dan pemilu 2024 itu merupakan pesta demokrasi yang akan menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pemilu 2024 ini akan melibatkan jutaan pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di tempat TPS atau pemungutan suara, dan memastikan pemilu berjalan lancar, adil, dan transparan. Diperlukan petugas yang bertugas di TPS, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Dan tentunya kita tahu ya bahwa KPPS itu adalah kelompok yang terdiri dari 7 orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS. Dan KPPS itu memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan KPU ya. Antara lain ya, kemarin sudah kita bahas ya, antara lain ya mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara, kemudian mendatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada daftar pemilih tetap, kemudian menyampaikan salinan daftar pemilih sementara kepada saksi yang mewakili peserta pemilu. Selanjutnya, memimpin kegiatan penyiapan TPS ya. Kemudian menyediakan kotak suara, bilik suara, surat suara, dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya, membuka dan menutup TPS sesuai dengan waktu yang ditetapkan, mengawasi jalannya pemungutan suara, menghitung dan mencatat hasil pemungutan suara, menyerahkan hasil pemungutan suara dan dokumen lainnya kepada PPS ya. Ini adalah beberapa tugas yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan, yang harus diemban oleh anggota KPPS ya. Kemudian untuk menjadi anggota KPPS ya, calon petugas itu harus mengikuti proses seleksi ya, dilakukan oleh PPS atau panitia pemungutan suara di tingkat kecamatan ya. Dan proses seleksi kemarin ya, proses seleksi KPPS di PPS ya, itu meliputi seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara. Dan setelah dinyatakan lulus, calon anggota KPPS akan ditetapkan dan dilantik oleh PPS atas nama KPU kabupaten atau kota ya. Nah, selanjutnya para anggota atau anggota KPPS itu akan mengikuti ya, mengikuti BIMTEK atau bimbingan teknis ya, seperti yang tadi kita laksanakan ya, yang diselenggarakan oleh KPU.
Nah, BIMTEK sendiri, BIMTEK KPPS Pemilu 2024 itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh anggota KPPS dalam melaksanakan tugasnya. BIMTEK seperti ini itu akan membahas materi-materi ya, membahas materi-materi yang berkaitan dengan dasar hukum dan asas penyelenggaraan pemilu, kemudian mekanisme dan prosedur pemungutan suara, penggunaan dan pengisian formulir, berita acara, dan dokumen lainnya. Kemudian penanganan masalah dan sengketa yang mungkin terjadi di TPS ya. Selanjutnya pelayanan dan perlindungan bagi pemilih, khususnya pemilih disabilitas ya. Dan BIMTEK KPPS Pemilu 2024 itu sudah dilakukan ya. Tentunya serentak tanggal 25 hari Kamis, dan jadwal tempat pelaksanaan BIMTEK itu kemungkinan ya mungkin sudah disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Semoga BIMTEK seperti tadi yang kita laksanakan serentak diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya ya. Jadi tadi ada 2 kegiatan ya. Yang pertama itu kita dilantik ya sebagai ketua dan anggota KPPS atau anggota KPPS. Setelah kita dilantik baru kita melanjutkan kegiatan yang kedua, yaitu bimbingan teknik atau BIMTEK KPPS Pemilu ya. Baik, di sini kita hanya share saja ya, kita cuma sharing saja tentang pelantikan anggota KPPS Pemilu 2024 dan mengenal BIMTEK KPPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah Pak, sungguh membanggakan. Pengumuman dan penyampaian formulir C hasil salinan. KPPS wajib menyampaikan C hasil salinan 1 rangkap, baik itu presiden dan wakilnya, DPR RI, DPD, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten. Niku wajib menyampaikan